Kepada yang terhormat Bapak Saudara Nanang Sutrisno SHM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media massa yang saya hormati, Bapak Win, Direktur PT Sanindo Perkasa Abadi, bahwa pada hari ini akan dilakukan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antara Karang Taruna Kota Surabaya dengan PT Sanindo Perkasa Abadi dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran secara mandiri. Kemudian dalam kaitannya dengan hal tersebut ada 3 hal yang akan dilakukan sesuai dengan nota kesepahaman, yaitu pertama kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian yang kedua mengenalkan alat pemadam api ringan, di mana untuk itu kita akan menandatangani satu piagam yang disebut piagam Patidemi dengan target-target programnya, antara lain 1 rumah 1 alat pemadam kebakaran untuk masyarakat luas di Kota Surabaya dan sekitarnya, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Kemudian memberikan pemeliharaan secara gratis pada alat pemadam yang dipakai setiap 6 bulan sekali, serta memberikan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran secara rutin 1 tahun sekali kepada masyarakat. Rekan-rekan sekalian, kenapa kita bekerja sama dengan PT Sanindo? PT Sanindo menunjukkan banyak kepedulian di dalam rangka edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran, jadi tidak pure kepada profit oriented, di mana kelebihannya alat ini masyarakat tidak perlu membeli, jadi cukup sewa saja, tentunya biayanya lebih ringan. Itu dari segi efektivitas itu lebih murah dan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian surat pengajuan dan surat pernyataan membutuhkan tetapi tidak mampu, akan kita berikan secara gratis, gitu Pak Win. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Win bagaimana bisa gratis. Nah, kemudian rekan-rekan Karang Taruna Surabaya sebagai pionir untuk sebagai tutor memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat RW. Ini penting sekali karena menurut data hampir tiap hari itu terjadi bahaya kebakaran. Nah, nanti untuk hal-hal yang lebih teknis akan dijelaskan oleh Pak Win selaku Direktur PT Sanindo, mitra kita Karang Taruna Kota Surabaya sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, membantu pemerintah menangani persoalan sosial yang ada di masyarakat. Demikian kurang lebihnya, saya Nanang Sutrisno, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Berikut akan disampaikan juga oleh Pak Winardi selaku Direktur PT Sanindo Perkasa Abadi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Nanang. Ya, akhirnya hari ini kita bisa bekerja sama antara Karang Taruna dengan dunia pengusaha. Perkenalkan, nama saya Winardi Nyoto, saya Direktur dari PT Sanindo Perkasa Abadi. Perusahaan kami sejarahnya adalah dari asal mulanya dari seorang warga Surabaya, kelahiran Surabaya, ilmuwan yang 12 tahun dia jadi ilmuwan di London tahun 1992 dipanggil oleh Presiden Soeharto menjadikan pabrik innovation chemical pertama di dunia, di Indonesia. Kami salah satu pionirnya tahun 92. Setelah 18 tahun perjuangannya Pak Rendel, beliau mempunyai 5 perusahaan di dunia yang namanya adalah Hartindo. Nama Indo itu orang Indonesia. Jadi yang memberikan adalah Presiden Soeharto waktu itu. Beliau sangat luar biasa. Pak Rendel juga berjasa jadi guru besar juga. Dia itu membentuk sarjana pemadam kebakaran pertama di Indonesia, itu di UNJ. Jadi beliau sekaligus ilmuwan, sekaligus pengusaha yang luar biasa, sekaligus juga guru yang luar biasa. Dalam kesempatan hari ini kami mencanangkan suatu program Gerakan Indonesia Bebas Kebakaran. Kenapa kami canangkan itu? Kita pernah dengar, kita pernah lihat
kita pernah rasain kebakaran yang terjadi di kota Surabaya ini. Mungkin kalau dilihat hampir dalam setahun, menurut data dari PMK hampir 400 kali. Jadi dalam setahun lebih dari 2 kali yang terjadi kebakaran. Ya. Kami melihat bahwa tidak adanya ketersediaan daripada pemadam yang ada di masyarakat. Ya kan? Belum lagi melakukan pemeliharaan yang rutin untuk alat pemadamnya. Belum lagi adanya pelatihan juga. Nah, kami mencanangkan gerakan Indonesia Bebas Kebakaran ini. Program kami adalah, jelaskan sama Pak Nana, adalah satu, kami akan menyewakan pemadam ini gratis, Pak, ke semua lapisan masyarakat, ya. Di mana yang sewa siapa sekarang? Yang sewa itu ada yang bayar adalah dari pihak-pihak sponsor atau program-program CSR dari perusahaan-perusahaan. Jadi seperti ini, Mas lihat tabungnya di sini. Ini ada petunjuknya di sini, Hartindo. Di sebelah sini adalah iklannya. Nah, setiap tahun. Kenapa kami yakin kami akan bisa memberikan gratis? Karena gini, pemadam ini adalah suatu program sosial. Kita nggak menyalahkan salah satu pihak. Oh, kenapa ini kok nggak ada tabung pemadamnya? Tapi kita di sini adalah mencari solusi. Bagaimana pemadam ini bisa sampai ke warga di Surabaya ini. Jadi dengan kami menjelaskan di sponsor, di CSR, bahwa sangat dibutuhkan oleh warga-warga itu rasa aman. Ini adalah suatu perusahaan yang melakukan sponsor ini bukan cuma Anda menginformasikan produknya apa di sini, tidak. Ini adalah suatu memberikan rasa aman. Rasa aman itu sangat mahal sekali, gitu. Ya, ini yang kami berikan, gitu. Kedua, kami melakukan suatu program pemeliharaan. Tabung ini ada, tapi kalau nggak dipelihara, percuma, sia-sia aja. Karena semua dari part ini adalah hampir 10 komponen yang ada di sini. Sia-sia banget kalau ini nggak dipelihara. Ya. Ketiga, kami melakukan pelatihan bekerjasama dengan Karang Taruna. Ya kan, kami melakukan pelatihan itu rutin. Ya kan, kita harap bisa dengan 31 kecamatan ya Pak ya. Itu bisa rutin gitu loh Pak. Nah, itu adalah visi kami. Visi kami adalah buat Indonesia bebas kebakaran. Kami nggak akan bisa melakukan gerakan ini hanya sendiri, hanya Sanindo, hanya Karang Taruna, tidak. Kita di sini bersama-sama, bahkan kami butuh dukungan dari semua lapisan masyarakat yang membutuhkan alat ini gratis. Ya kan, kami butuh dukungan Anda bisa kumpulin tanda tangan dari RT RW, surat dukungannya ke emailkan ke kami supaya kami bisa mencari sponsor lebih mudah, gitu. Nah, kita buat suatu situasi win-win solution gitu loh. Semua pada win semua gitu loh. Ya. Nah, dari kesempatan ini kami juga teknologi ini adalah teknologi bangsa Indonesia sendiri, milik dari kita. Nah, teknologi ini saya akan demoin, minimal Anda tahu apa sih Pak teknologi ini, ya kan? Coba. Kalau selama ini ada di pasar mode pemadam, itu mode pemadam yang mungkin putih ini. Kalau begitu sudah beku, dia nggak bisa dipakai, nggak bisa keluar. Belum lagi ada expired. Ini adalah pemadam yang ada di pasaran. Nah, teknologi Hartindo, pemadamnya kami adalah bersih, ramah lingkungan. Bisa dibantu? Bersih, ramah lingkungan. Berarti. Jadi saya akan dimulai bagaimana teknologi ini karya bangsa Indonesia itu teknologi kita nggak bersaing gitu loh dengan teknologi yang masyarakat. Wah, dahsyat ya. Mau coba lagi? Nah, ini ada teknologi bangsa kita. Selama ini kan dengan adanya konversi minyak tanah ke arah ke LPG, ya kan? Itu kan selama ini pakai pemadamnya adalah selama ini kan air nggak akan bisa memadami LPG. Ini adalah liquid gas Bapak Ibu sekalian, berbahan dasar gas, dia bisa mencari apinya sendiri. Nah, ini teknologi kami, gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Gasnya namanya apa? Hartindo AS11E Pak. Hartindo dari namanya Pak Suranto. Yang nama Harto Indonesia. Silakan Pak.
Yang pertama mungkin pertanyaan karena ini kaitannya dengan pemadam kebakaran. Iya. Saya tidak melihat di sana dinas PMK yang pertama. Iya. Terus yang kedua, bagaimana caranya perusahaan Kami akan buat kontrak seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan TV berbayar. Ada kontrak kerjanya kan? Nah, setiap orang yang sewa sama kami, sewa itu ada dua Pak. Sewa gratis atau pihak konsumen mau sewa bayar. Ya, di situ ada kontrak kerjanya jelas. Ada sampai kehilangan pun ada tercover insurance juga di situ. Jadi ada sistemnya kontrak Pak. Dan itu diperbarui per tahun. Gitu. Kita kontrak paling murah, kita punya fire blanket, mungkin bisa dikasih. Tahu fire blanket ya? Kami punya teknologi fire blanket ya. Kebetulan teknologinya ini kita mempunyai chemical yang bisa merubah bahan kayu, kertas, tekstil ini pun jadi anti api Pak. Nggak bisa dibakar. Nah, kita bentar dari ini. Ketiga, prosedurnya bagaimana? Kalau Anda misalnya prosedurnya mau sewa, bisa langsung sewa berbayar, bisa langsung ke kami bekerjasama dengan Karang Taruna. Tapi kalau memang mau gratis, kami butuh dukungan dong. Misalnya nih, warga di sawahan kumpulin tanda tangan sama kami. Rekomendasi itu yang kami butuhkan gitu loh. Untuk kami maju ke pihaknya CSR, Corporate Social Responsibility, atau pihaknya iklan. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini fire blanket. Ini kalau saya matiin, saya diem aja. Harusnya kebakar nggak? Korek nggak? Ya, saya diemin aja. Saya matiin. Teknologi ini adalah teknologi 3000 derajat, ya. Dan ini teknologi ini telah dipakai oleh tentara perang Amerika. Jadi teknologi ini dari kulit ubi. Luar biasanya kita. Ini bakarnya bangsa kita sendiri. Maka dari itu kami satu-satunya perusahaan yang ada di Indonesia kita yang bisa nyewain cuma kami aja Pak. Karena kami manufaktur. Yang pertama yang maksud Pak. Pak, Kinti Pak Mamanana dijawab ya. Iya, terima kasih. Nanti saya akan cek Pak, semua dinas sudah terkait kita undang, nanti kita cek bagian yang ngirim itu kan ada tanda terimanya ya. Nanti akan kita cek persoalan teknisnya. Oke. Mungkin efek Pak, maksudnya itu ketika taruh di rumah dalam arti kan mungkin ada bahayanya itu apa aja. Teknologi kami memang didesain. Kalau dari kami dibanding pemadam yang konvensional yang mungkin ada sekarang itu CO2 powder. Teknologi kami ada 3 kelebihan Mas. Satu, tidak ada expired date-nya, makanya kami sewain. Itu yang pertama. Kedua, kami tidak merusak peralatan elektronik. Jadi kalau mungkin di sini saya cobain, ada yang mau jadi korban. Nah ini Pak Panca ini mau jadi korban. Ya. Jadi ini listrik, ya. Listrik ini kita nggak mengantarkan listrik tidak beracun di manusia, ya. Jadi nggak ada bekasnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi kita aman sekali bagi manusia, aman sekali. Karena kami ada sertifikasi internasional dari London, Kak, buktikan produk kami tidak mengantarkan listrik aman bagi manusia. Jadi kami dites di anjing beagle dog, anjingnya Kaswami, chemical kami, ciptaannya Pak Redal dimasukkan ke paru-parunya sampai berapa persen? Tidak apa-apa, lolos tes. Ya. Pak, itu harus di Silakan. Ya. kami belum tahu nggak kira-kira apa yang terkandung Formulanya dari teknologi. Ya, jadi kami nggak buka. Jadi kalau Anda tahu Coca-Cola Pak, itu nggak pernah dibuka Pak. Coca-Cola dirahasiakan, tapi trademarknya dianu. Nah, kenapa kami tidak di trademarkin, tidak dipatenin chemicalnya? Karena butuh 20 tahun Pak untuk patenin ya. Butuh 20 tahun Pak untuk paten. Nah kami loh Pak, berjuangnya itu dari tahun 79, ya kan, 12 tahun jadi ilmuwan, 92 baru jualan Pak. Itu 18 tahun masuk ke dunia cuma 5 negara Pak. Kalau kami sudah patenin dari awal, kami dimiliki oleh
bangsa lain, Pak. Karena kalau paten diberikan kan belum terima royalti. Karena proyek kami ini perjuangannya luar biasa, Pak. 18 tahun baru masuk Amerika. Baru Amerika buktikan bahwa teknologi kami bisa dipakai tentara perang Amerikanya. 18 tahun, Pak. Itu perjuangan yang wah luar biasa. Bagi saya appreciate banget dengan Pak Redal itu, Pak. Gitu. Lain, saya ada batasan nggak berapa banyak pengajuan yang? Nggak ada, Pak. Kalau Bapak batasan sebanyak-banyaknya. Kami punya teknologi ini harganya 700.000, Pak. Kami sewain sebulan cuma 15.000 rupiah. Sangat terjangkau, Pak. Jadi ini taruh nanti di dapur, begitu kebakaran, bentuknya gini langsung ditutupin. Kalau ibu-ibu biasanya kan dulu pakai karung goni sama air ya. Kalau airnya di mana kalau kebakaran? Bingung, Pak, kita, Pak. Betul ya? Di situ. Ya. Kalau beli berapa? 700.000, Pak. Sewa sama kami 15.000 per bulan. Itu dibagi 30, ngalah rokok itu. Ya, buat keluarga kita, Pak. Ini saya keluarga, Pak. Mari. Ketika ini pengantin sudah digunakan, Ya. kan mengurangi tekanan, coba mengatasinya. Kami ada insurance-nya, Pak. Jadi akan nanti cover insurance. Jadi kami ini bekerja sama nggak sendirian, Pak. Kami bekerja sama dengan insurance, dengan banking, dengan dana CSR. Ini mewujudkan Indonesia bebas kebakaran. Kami tidak akan bisa berhasil, Pak, tanpa dukungan teman-teman wartawan di sini. Saya sangat appreciate Anda mau datang ke sini. Saya sangat appreciate banget gitu. Gitu. Pak, Ya. apa gerakan ini kan maksudnya untuk memasang ke masyarakat itu Betul. supaya aman. Dan ini apakah harus menunggu pengajuan atau memang dari kami itu sendiri yang menyebarkan itu yang punya alat? Saya tunggu pengajuan, Pak. Dari pengajuan itu saya akan meyakinkan pihak sponsor sama CSR, Pak. Karena yang punya duit mereka, Pak. Hati itu hanya menyediakan tabungnya, investasi di tabungnya, yang sewa bayarnya CSR, Pak. Yang bayar dana CSR. Gitu. Jadi kita buat win-win solution, Pak. Ya. Jadi nanti kan relawan Karang Taruna kan ada di seluruh kelurahan, kecamatan. Mereka akan memberikan edukasi kepada warga. Kita tanya kemampuan, kalau memang tidak mampu mereka kita minta membuat surat, kita ajukan. Jadi prosesnya sederhana. Kita mulai dengan pemberian edukasi kepada masyarakat dulu. Jadi nanti insya Allah nanti 31 kecamatan akan tersebar semua sampai ke tingkat RW. Terima kasih. Targetnya banyak. Nah, target covernya Surabaya Sampai Kami semakin informasi ini bisa sampai ke masyarakat semakin cepat, Pak. Cepat-cepatnya, Pak ya. Ya, ada teman wartawan bisa 2015 ya. 2015 itu sudah selesai semua. Surabaya bebas kebakaran, impian kita seperti itu. satu rumah satu pemadam. Satu rumah satu pemadam, sewanya murah. berarti ada berapa unit itu? Kalau penduduk Surabaya ini 5 juta ya, Pak? 2 juta sama 2 jutaan. 2 jutaan ya, 2 jutaan per. Ya kalau rumah mungkin antara 10% ya mungkin ya, 10-50% ya, Pak ya. 30%. 30%, Kak. Dari rumah 30% ya 300.000 tabung, Pak, yang kami siap standby. 300.000 ini, Pak. Nanti yang kami standby, Pak. Ya. Silakan, Pak. Tahun alat beras dan 200, apa nggak mungkin ketika alat itu rusak atau Ya, kami ada insurance-nya, Pak. Jadi kami kontraknya tuh sewanya program ini setahun yang di CSR atau di dana sponsor. Jadi kalau ada orang perusahaan yang lebih 2 tahun ya, warga dapat 2 tahun, Pak. Gitu. Insurance yang cover, Pak. Tapi ada kewajiban yang memang harus dijaga dari pihaknya konsumen, user, Pak. Memang. Tapi ada menandatangani perjanjian sama kami. Gitu. Kami lagi pengajuan, Pak. Kami butuh pengajuan, ini kan sesuatu baru, Pak. Ini suatu program baru. Jadi kami kan butuh dukungan, Pak, dari pihaknya masyarakat. Appreciate sama kami gitu program ini. Kami appreciate itu akan terjadi, Pak. Kenapa dipilih Surabaya, Pak? Dipilih Surabaya karena pendirinya dari orang Surabaya, Pak. Penemunya orang Surabaya, Pak. Ada sejarahnya, Pak. Perjuangan ini, kelahirannya di sini. Jadi kelahiran dulu, Pak. Selain Surabaya, Pak Nana punya impian bisa seluruh Indonesia program ini Karang Taruna seluruh Indonesia, Pak. Kami Projectnya Surabaya. pilot projectnya Surabaya, tapi saya akan dukung dia untuk seluruh Indonesia, Pak. Ya, saya tadi barusan dari Batam, saya ceritain program ini, wah antusias banget dari mereka support. Bahkan saya dari PLN ada mau support berapa dana CSR-nya yang selama ini ke masyarakat. Jadi dia akan program ini dia beli untuk sekitar gardu induk.
Jadi gardu induk mereka akan warga-warganya kan ada di situ. Kita dikasih tabung madam gratis supaya melindungi. Takutnya apa? Kalau rumah di sekitar gardu induk terbakar, gardu dia kita bakar, ya kan? Api kan nggak kenal lawan, nggak kenal menang, kan? Ya di situ. Jadi itu yang kami harapkan. Pak, produk ini juga dipakai dari PMK Surabaya. PMK Surabaya belum pakai, yang tapi pasti Pertamina Angkatan Perang Republik Indonesia sudah pakai teknologi ini. PLN sudah pakai teknologi ini, jadi luar biasa sudah gitu. Pemkot ketinggalan. Bagaimana? Pemkot ketinggalan sama warga dari teknologi. Enggak lah Pak, kita sama-sama ya. Pemkot juga berjuang ya, kita saling lengkapi lah. Kita nggak mau ngakini sama-sama, kita nggak mau jadi kambing hitam, kambing putih aja Pak. Nah, kita bekerja sama-sama lah dengan Pemkot, dengan Karang Taruna. Kita satu visi bareng-bareng Pak, karena kita nggak akan tahu keluarga kita, nenek kita, saudara kita, atau anak kita yang posisi di situ gitu loh Pak. Ya. Pak, itu ada besar kecil. Oh ya, kita ada besar kecil Pak. Jadi ya ukurannya aja Pak. Ukurannya aja. Kita ada tiga macam. Oh mobil tidak ada Pak. Kita khusus untuk rumah tinggal, home industri. Kasihan Pak kalau kita lihat ada orang pagi ngerintis home industri moro-moro kebakar habis. Ya kasihan, dan ada yang ganti, ya kan? Teknologi ini berarti apa Pak? Tidak perlu harus memilah bahwa ini untuk pump, untuk penanganannya. Tidak perlu. Ini semua bisa ABC Pak, semua bisa. Jadi tiga item ini ya kita sewain Pak. Oh, berarti yang di rumah tangga ini Tiga item ini. Yang ini sewanya harganya 700.000, sewanya 15.000 per bulan. Yang ini 2.200.000, sewanya kira-kira per bulannya per bulannya, per tahunnya 380, per bulannya kira-kira 20.000-an lah. Kalau ini yang lebih mahal karena gas, ini 2.500.000, sewanya 480, kira-kira 45.000 lah per barangnya. Tiap 6 bulan. Oh ya, gas liquid juga lebih ringan katanya. Bawahnya lebih ringan ya. Tiap 6 bulan nanti ada Ya, alatnya atau? Nah, jadi kalau ada trouble kita langsung replace. Ya, dan di situ sponsor-sponsor bisa memberikan informasi apa yang mau disampaikan, kita sampaikan. Tapi tempatnya kan tidak ada, kalau kita bekerjasama sama Pemkot kita bisa pakai ya Pak ya, tempatnya di situ kira-kira. Ya mungkin Pak Nana ada yang mau tanya lagi dari Pak Nana? Cukup ya? Sini ya, nanti ya. Cukup ya? Terima kasih teman-teman. Praktek lagi, oke Pak. Nggak cukup aja deh. Mungkin Pak Nana mau coba? Pak Nana kan begini jadi mana? Nggak usah semua Pak, nggak usah semua ini sudah kelihatan kok. Sudah. Sudah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kota Surabaya, yang terhormat Bapak Agus dan para bapak ibu undangan semuanya yang saya hormati, dan juga Direktur Sanindo Perkasa Abadi Bapak Pinakti Yoto SEMM yang saya hormati, Ketua Karang Taruna Surabaya Bapak Nanang Sutrisno SEMM yang saya hormati, serta para bapak ibu hadirin sekalian yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang penuh dengan kebersamaan, senantiasa tiada kata yang patut pertama kali, marilah kita bersama-sama mensyukuri atas segala nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, sehingga pada hari ini merupakan suatu sejarah bahwasanya kita mengadakan suatu rangkaian acara launching penandatangan nota kesepahaman kerjasama pelatihan pencegahan kebakaran dan piagam Pati Geni, yang insya Allah sebentar lagi akan diadakan suatu rangkaian acara secara launching ditandai dengan pemotongan tumpeng. Namun sebelumnya ini merupakan suatu hal yang perlu kita lakukan bersama, karena dengan tema launching Gerakan Indonesia Bebas Kebakaran, utamanya yang berada di kota Surabaya harus bebas dari kebakaran. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan
adanya suatu kerjasama ini sebagai bukti antara pemerintah kota Karang Taruna dan juga masyarakat swasta, yang tentunya dengan harapan kita semuanya bagaimana untuk menyelamatkan daripada orang yang kena musibah kebakaran, tetapi secara singkat bisa dipadamkan karena dengan kesiapsiagaan daripada kita-kita, utamanya relawan-relawan Karang Taruna yang selalu siap siaga untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah kebakaran. Kita berikan aplaus untuk Karang Taruna Kota Surabaya. Bapak Ibu hadirin dan saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita ikuti rangkaian acara pertama ini dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kota Surabaya kepada yang terhormat Saudara Nanang Sutrisno, SHMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wali Kota yang pada kesempatan ini diwakili Bapak Asisten 4, Bapak Eko Haryanto, kemudian Bapak Agus dari Bagas Bank, Bapak Paidi Prawirarejo, sahabat saya, Bapak Winardi, mitra kami, PT Sanindo Perkasa Abadi, kemudian rekan-rekan Karang Taruna Kota Surabaya yang saya hormati, bahwa pada kesempatan hari ini mulai dari tadi jam 11 hingga siang ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk satu tugas yang mulia sesuai dengan tugasnya Karang Taruna, membantu persoalan sosial, membantu pemerintah menangani persoalan sosial di masyarakat. Setelah kita melakukan kajian secara bersama-sama, ternyata ada lagi satu persoalan sosial yang selama ini ada di Kota Surabaya yang perlu segera ditangani, yaitu kebakaran. Tadi sudah dijelaskan, menurut data, ternyata di Surabaya tiap tahun itu ada 400 kasus kebakaran, dan ini melebihi dari jumlah hari yang ada. Jadi jumlah harinya 365 hari, tetapi jumlah kebakarannya 400 kasus. Artinya satu hari ada yang lebih dari satu kasus. Saudara-saudara kalian, kerjasama dengan PT Sanindo. PT Sanindo ini mempunyai satu program yang sangat menarik, yang aplikatif, betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana melakukan pencegahan kebakaran secara mandiri dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang sudah ada. Nah, ini ada kelebihan yang tidak dimiliki, mungkin ya, tidak dimiliki oleh pihak-pihak lain. Jadi setelah diedukasi, warga bisa memiliki alat pemadam kebakaran, tidak harus beli, tetapi cukup menyewa. Sewanya pun relatif murah, lebih murah daripada harga rokok, lebih murah dari harga sebungkus rokok. Jadi saudara-saudara kalian, kalau misalkan menyewa saja tidak mampu, bisa diajukan gratis lewat program sponsorship. Jadi saudara-saudara kalian, kita punya impian tahun 2015 Surabaya bebas dari bahaya kebakaran. Nah, karena itu dari situ kita berpijak 300 sampai 400 ribu rumah yang ada di Surabaya. Mulai hari ini kita akan melakukan gerilya di tingkat RW. Jadi kita berikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat minimal sadar akan bahaya kebakaran dengan memiliki alat tabung pemadam kebakaran yang persyaratannya sangat-sangat gampang. Kalau tidak bisa sewa, ya cukup membuat surat pengajuan. Kemudian saudara-saudara sekalian, nanti kita siap-siap menjadi relawan yang bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat RW. Jadi mulai hari ini kita akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada
masyarakat yang ada khususnya di lingkungan kita, di RW-RW yang ada, kita akan menjadi tutornya, kita akan jadi pionernya, tentunya kita akan dilatih dulu itu. Jadi marilah kita sambut program ini dengan gegap gempita, kita sampaikan seluruh kepada teman-teman Karang Taruna yang ada di Kota Surabaya bahwa mulai hari ini Karang Taruna Surabaya dan PT Sanindo punya program yang siap diaplikasikan kepada masyarakat sebagai wujud bakti Karang Taruna membantu pemerintah menangani persoalan sosial di masyarakat khususnya kebakaran. Jadi saudara-saudara sekalian, mulai hari ini kita akan bekerja lebih keras membantu pemerintah menangani persoalan sosial di masyarakat khususnya kebakaran. Demikian saya sampaikan terima kasih utamanya kepada mitra kami PT Sanindo. Kita berharap agar program yang mulia ini, program Gerakan Indonesia Bebas Kebakaran dengan pilot project Kota Surabaya bisa kita segera mulai dan bisa kita segera siarkan kepada masyarakat bahwa di Surabaya ternyata ada anak bangsa yang punya produk yang bisa diaplikasikan kepada Kota Surabaya dengan begitu efektifnya, dengan begitu efisiennya, sehingga Surabaya bisa bebas kebakaran seperti yang kita impikan 2015 segera kita bisa laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan Saudara Nanang Sutrisno SHMM. Bapak Ibu hadirin dan saudara sekalian yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya sambutan dari Bapak Direktur PT Sanindo Perkasa Abadi yang kemudian sedikit akan diberikan suatu presentasi dengan tema Gerakan Indonesia Bebas Kebakaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dinardi Nyoto SEMM. Kami silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Eko dari asisten 4 bisa datang ke sini. Teman-teman dari Karang Taruna, saya sangat appreciate banget dengan bisa datang ke sini mensupport gerakan ini. Ini adalah gerakan Indonesia Bebas Kebakaran. Sebelum itu saya akan menampilkan suatu film. Film ini kenapa sih kita mau gerakan Indonesia Bebas Kebakaran ini harus dicapai? Jadi dalam film ini ada suatu rumah yang identik yang sama, kebetulan dibakar dengan api korek. Waktu yang untuk membakar satu rumah kira-kira berapa ya? Di sini ada videonya yang kita bisa belajar sama-sama dan mungkin kita akan prihatin gitu. Jadi itu api koreknya dinyalain. Ini ada dua ruangan identik yang sama, kebetulan kami yang ruangan di hijau ini sudah memakai teknologi kami. Kadang-kadang ini menit ke-2 apinya sudah segini. Kadang-kadang kita bertanya, rumah kita ini jaraknya berapa lama sih dari PMK? Ini menit ke-2. Di sini ada kertas akan terbakar sendiri tanpa ada perambatan api. Jadi api itu nggak perlu merambat, Pak. Waktu suhunya sudah derajat, dia akan terbakar sendiri di situ. Menit ke-15. Ya langsung kebakar ya. Jadi ini menit ke-4 sudah habis. Pertanyaannya, mungkin saya boleh tanya, rumahnya yang kira-kira dari PMK yang cuma 5 menit bisa katakan tuh? Yang 5 menit, wah, Bapak rumahnya di mana Pak? Di Ketintang. Ketintang. PMK 5 menit Pak? 5 menit sampai, karena ada pos pembantu di Jambangan. Wah, bagus Pak. Yang lebih kira-kira dari 10 menit? Banyak ya Pak ya. Berarti kalau 10 menit Pak, ya aduh Pak, prihatin sekali Pak, sudah kebakaran Pak, satu rumah Pak. Ya, ini yang kita lihat, ini sains Pak, ilmu pengetahuan. Jadi, apa itu kalau kita sangat penting Pak bagi ya,
visi Indonesia kebakaran ini, kalau kita lihat, kenapa kita punya visi ini, Pak? Karena ada 3 program sosial yang sosial. Satu, problem sosial 1, penempatan jenis pemadam, tidak adanya pengetahuan pemeliharaan alat pemadam dan pelatihan, belum adanya penyuluhan bahaya kebakaran yang secara rutin di seluruh lapisan masyarakat. Di Surabaya penduduknya 2 juta lebih, Pak. Ya, di sini tanggung jawabnya siapa sih? Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab di Pemkot aja, pemerintah aja, nggak bisa. Ini adalah tanggung jawabnya kita bersama, tanggung jawabnya Karang Taruna, tanggung jawabnya perusahaan. Ini kota kita. Kita harus bagaimana problem-problem ini bisa. Nah, ini salah satu video, Pak. Ya, ini kebakaran yang lama ini kan adanya konversi minyak tanah ke LPG, ya kan? Ini ada LPG yang sengaja dibocorkan. Ini madami dengan pakai air, Pak, dengan 6 orang, nggak bisa mati, Pak. Ya, saya boleh tanya, ibu-ibu yang di rumah pakai apa, Pak? Madamnya di badan. Ya, ngeri kan kalau kita lihat kan? Kita yang sebagai laki-laki kita bekerja di luar, cari uang lelah, ya kan? Di rumah istri kita, anak-anak kita, harta kita, sayang gitu, nggak bisa mati kalau ibu sekalian. Kami dari Hartindo, kami ada di 5 negara sekarang sudah. Siapa orang Bali itu? Di balik Hartindo ini siapa? Ini ya beliau. Ini videonya. Jadi orangnya adalah ini, Bapak Redahat. Beliau adalah ilmuwan. Tahun 79 beliau 12 tahun jadi ilmuwan di London. Tahun 92 dia kembali ke Indonesia, dipanggil Presiden Soeharto, mendirikan pabrik chemical pertama pemadam di Asia Tenggara. 18 tahun perjuangan dia sudah punya 5 perusahaan di dunia dengan namanya Hartindo. Ini teknologi kami. Nah, ada pertanyaan, kelebihan kami apa sih dibanding pemadam yang ada di pasaran sekarang? Yang pasti kami teknologi adalah kita buat chemical itu sendiri. Ini adalah hasil karya bangsa kita sendiri, ya. Dan pemadam selama ini ada mungkin yang tahu Bapak Ibu powder CO2 itu pemadam yang impor. Kami satu-satunya manufaktur di Indonesia. Kelebihan kami, teknologi kami adalah tidak merusak aset, tidak expired, jadi produk kami nggak perlu direview berulang-ulang. Dan produk kami aman bagi manusia, karena teknologi ini sudah didedikasikan pada 30 tahun. Sertifikasi internasional baik lokal maupun nasional kami sudah ada rekomendasinya semua. Kami ada 3 macam produk. Gas itu Hartindo A11, Hartindo A1 sama Hartindo A31. Nah, saya akan lihatin kehebatan dari teknologi kami. Nah, ini yang kalau tadi pakai air, ya, banyak orang. Tapi kami cuma dengan 1 semprotan aja. Ya, mati. Jadi ada kawan-kawan Karang Taruna, kamu teknologi yang solusi daripada problem sosial selama ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk ini adalah pengganti halon, gas halon, satu-satunya di dunia yang dengan efeknya 5% kalau sudah udara bisa matikan api. Dan ini kami sertifikasi kami dari UK, CCC, kami ada TKDN juga kalau dalam negeri. Nah, program kami adalah ada 3 yang kami mau sampaikan ke teman-teman Karang Taruna. Satu adalah program 1 rumah 1 pemadam, ya, gratis. Di mana gratisnya mana? Siapa yang bayar sewanya? Yang bayar sewanya adalah iklan. Jadi ada di tabungnya ada iklan dari sponsor, CSR, Corporate Social Responsibility,
kami tawarkan kerjasama itu. Kedua, kami melakukan suatu pemeliharaan rutin, training rutin yang bekerjasama dengan kawan-kawan Karang Taruna di sini. Nah, ini salah satu bentuk kerjasamanya, Kak. Ini diliput oleh TVRI. Jadi kami melakukan training di perusahaan-perusahaan, Pak. Ini di Mas Fion Gresik, kebetulan. Nah, knowledge dari training ini kami akan bantu sharekan ke Anda. Kami akan ada program TOT, Trainer for Trainer. Kami akan training secara gratis, Pak, bagi Karang Taruna. Selama ini kami kalau training ke perusahaan, Pak, itu 1-3 jamnya kami dibayar 4 juta, Pak. Dan materi itu kami gratiskan untuk anggota Karang Taruna, jadi bisa membawa ke masyarakat ilmu ini, Pak. Bahkan Anda bisa pakai. Ya, terima kasih, Pak. Nah, ini jadi bahkan bisa masuk TV loh, Pak. Ini pembicara masuk TV, Pak, ini, Pak. Ya. Jadi itu ini kebetulan ada di Malang, kami ada diliput dari Antara News, kami ada perwakilan yang kami bentuk di Malang. Ini kerjasama dengan kebetulan dengan Budia. Jadi perwakilan kami, jadi kalau Karang Taruna nanti mau, Pak, saya mau training nanti di Malang, kebetulan bisa nggak, Pak? Bisa, karena kami sudah ada kantor perwakilannya, Pak. Jadi kami bisa membantu. Ini beberapa kami gerakan di Malang Pos, masuk juga ada di sini juga. Ya, itu sekian dari kami. Saya selaku PT Sanindo, Direktur PT Sanindo, sangat berterima kasih pada kawan-kawan Taruna. Mari kita canangkan gerakan Indonesia bebas kebakaran. Terima kasih saya sampaikan yang terhormat Bapak Winarti Ketua SEMM yang tentunya telah memberikan sambutan sekaligus memberikan presentasi sebentar bagaimana gambaran kita untuk menuju gerakan Indonesia bebas kebakaran. Luar biasa. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, tentunya untuk acara selanjutnya sambutan dari dari Ibu Wali Kota yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten 4 kepada yang terhormat Bapak Dr. Eko Arianto. Kami silakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terutama ini Karang Taruna Pak Nana, karena beliau yang terus berikutnya Pak Win yang telah bekerja sama dengan Pak Yoyo Karang Taruna Surabaya. Pak Yoyo ini rekan saya, panggilannya Pak Yoyo. Rekan-rekan atau anggota Karang Taruna di Surabaya yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di rumah makan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, itu semua atas ridho Allah. Yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf Ibu Wali Kota, sebenarnya karena beliau pada sore hari ini banyak sekali acara sehingga menugaskan pada saya untuk mewakilkan kepada saya untuk hadir pada acara ini. Berikutnya adalah saya menyampaikan terima kasih Pak Win, Pak Nana. Memang kebakaran di Surabaya itu merupakan salah satu bencana atau musibah di Surabaya ini yang memang menjadi momok di Surabaya ini. Jadi Surabaya ini mungkin kalau di Bakesbang Polimas ini sebagai Satgas PB, Satlat PB sebagai koordinator, di Surabaya ini memang tidak terjadi banjir bandang, kemudian gempa bumi, tapi yang paling banyak adalah musibah. Salah satunya adalah musibah kebakaran dan genangan air. Kita belum pernah ada banjir ya, tapi genangan air. Nah, genangan air ini juga mengakibatkan musibah juga. Yang paling banyak kita itu adalah kebakaran.
Memang betul, saya nggak tahu persis tadi datanya kalau 1 tahun 400 apa betul, tapi saya melihat memang setiap terjadi kebakaran, saya selalu mendapatkan laporan dari Bu Chandra, Kepala PMK. Mengapa saya? Karena saya sebagai koordinator dari penanggulangan bencana. Kemudian saya masih terbiasa ketika saya menjabat di Dinas Sosial dengan Pak Nanang, karena di sana juga merupakan salah satu bagian dari Satgas Bencana. Dinas Sosial ini punya tugas untuk mengevakuasi. Saya kira Karang Taruna juga ada yang sudah dilatih sebagai rescue ya. Jadi ini peningkatan capacity building untuk Karang Taruna yang memang kita perankan bagaimana adalah sebagai motivator supaya tadi sebagai juga instruktur ketika nanti ketika ada pelatihan, dan juga sebagai penyambung kepada masyarakat bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat bahaya kebakaran itu. Kemudian rata-rata kebakaran di Surabaya ini memang dari arus pendek, akibat arus pendek, rata-rata seperti itu. Nah, akibat arus pendek ini banyak sekali faktornya, antara lain mungkin pengertiannya masyarakat berkaitan dengan berapa sih kapasitas kabel itu untuk menyalurkan listrik itu. Jadi mungkin kelebihan beban, atau mungkin tidak kontaknya itu sudah form ya, ngefong, tapi mereka tidak tahu ini menyebabkan panas dan arus pendek. Itu juga menjadi penyebab. Berikutnya adalah berkaitan dengan mereka, sebagian ada yang curi listrik, tapi sekarang sudah agak sedikit berkurang sekali curi listrik ini, karena memang banyak sekali sweeping yang dilakukan secara terpadu oleh pihak BNI bersama dengan aparat-aparat yang lain. Nah, kemudian yang sangat diperlukan Pak Nanang untuk Karang Taruna adalah setiap musim panas, Ibu Wali Kota sudah membuat surat kepada RT RW bagaimana antisipasi masyarakat itu untuk agar tidak terjadi kebakaran. Nah, di sini peran Karang Taruna untuk membantu RT RW mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian sekaligus mungkin juga bisa juga ini dikreat oleh Karang Taruna sendiri, bagaimana agar supaya masyarakat itu diajak bagaimana agar bisa memadamkan secara dini ketika terjadi kebakaran yang masih kecil seperti yang kita disampaikan di dalam video tadi. Itu deteksi. Bagaimana penanganannya? Ya, jadi ini merupakan satu hal yang sangat berharga sekali untuk remaja-remaja kita, Karang Taruna khususnya, karena kita juga ada tagana ya. Di Karang Taruna ini juga ada yang merangkap sebagai tagana. Iya betul ya Pak Nana ya. Merangkap tagana. Tagana ini adalah taruna siaga bencana. Siaga bencana dalam salah satunya adalah ya kebakaran ini. Jadi saya kira sudah sangat sinergi sekali dan sangat-sangat pas ketika Karang Taruna ini mendapatkan capacity building bagaimana menangani ini. Mengenai peralatan dan sebagainya yang disiapkan oleh Pak Wid dalam beberapa terobosan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Silakan, saya kira kami pemerintah kota menyampaikan terima kasih ketika bisa difasilitasi dalam ini. Mudah-mudahan pemahaman terhadap antisipasi kebakaran di kota Surabaya ini seperti harapan-harapan kita semua itu sudah dimiliki oleh masyarakat Surabaya ini secara keseluruhan. Ini semua tidak lepas dari peran, apakah itu Karang Taruna, apakah itu tagana, apakah Pak Wid mungkin bisa mensupport ini, mensupport pengetahuan ini bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pada kelompok-kelompok organisasi ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, saya terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf, ini sudah di SMS karena saya harus memimpin rapat koordinasi berkaitan dengan beberapa hal yang harus saya pimpin sendiri di kantor. Saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan nanti launching dengan penandatanganan MOU ini bisa memberikan manfaat yang besar pada seluruh warga masyarakat kota Surabaya. Demikian kurangnya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada secara bersama-sama kita saksikan ada suatu pemotongan tumpeng terlebih dahulu yang dipotong oleh Bapak Winarti Yoto dan kemudian disaksikan oleh Bapak Eko Haryanto dan juga Pak Nanang, yang tentunya pemotongan tumpeng ini berarti memulai rangkaian acara Gerakan Indonesia Bebas Kebakaran. Oleh karena itu dimohon Pak Winarti juga dibantu mungkin yang lain untuk bersama-sama kita saksikan bahwasanya tumpeng menggambarkan bahwa semuanya suatu prestasi yang luar biasa, bagaimana kita mewujudkan sebagai rasa solidaritas kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Oleh karena itu kepada kami mohon untuk bersama-sama bagaimana upaya untuk mewujudkan bahwasanya Gerakan Indonesia Bebas Kebakaran bisa terwujud, bahkan khususnya yang berada di Surabaya, umumnya yang berada di negara tercinta Republik Indonesia. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan hitungan 1, 2, 3, tumpeng akan dipotong. Tepuk tangan hadirin dan saudara semuanya, bahwasanya Bapak Winarti sudah memotong tumpeng. Siapa yang akan mendapatkan suatu potongan tumpeng berarti siap untuk melaksanakan suatu amanah yang tentunya untuk masyarakat yang berada, khususnya yang berada di kota Surabaya. Dan juga sebagai simbol rasanya tumpeng adalah mewujudkan tumapak sing mempeng. Wah, katanya begitu, biar kita nanti benar-benar suatu membuktikan kesadaran kita terhadap masyarakat, dan tentunya akan diberikan pada Pak Eko. Dan sebagai wujud bersama kita berikan tepuk tangan untuk pemerintah kota Surabaya mendapatkan suatu potongan tumpeng, berarti siap untuk bersama-sama PT Salindo Prakarsa Abadi ini benar-benar kerjasama yang luar biasa, bahwasanya bagaimana keuntungan dan diperuntukkan untuk masyarakat khususnya yang berada di kota Surabaya. Pak Winarti rasanya banyak sekali ikannya, membuktikan orangnya adalah sangat dermawan sekali. Ini tepuk tangan untuk Pak Winarti, luar biasa. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, dengan ucapan terima kasih dimohon kepada Mbak untuk menyerahkan cindera mata, yang tentunya ini yang ketiga juga masih diberikan kepada Saudara Nanang Sutrisno, merupakan suatu ketua Karang Taruna Kota Surabaya, dan juga diberikan banyak, dan insya Allah rezekinya juga banyak. Tuhan Pak Winarti, insya Allah rezekinya banyak barokah, luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu sebagai ucapan terima kasih tentunya kepada pemerintah kota Surabaya, ini akan diserahkan cindera mata. Yang pertama mungkin akan diserahkan juga oleh Pak Winarti, mohon kepada Bapak Eko Haryanto, dan sebagai rasa terima kasih, dan juga sudah. Yang kedua dengan Pak Agus Panglimas, yang merupakan suatu mengatur bagaimana kebakaran, beliau adalah selalu siap siaga untuk membantu pada Mapolsek Surabaya. Sudah. Dilanjutkan yaitu penandatanganan MOU yang tentunya disaksikan oleh dari pemerintah kota Surabaya antara Karang Taruna dengan PT Salindo Prakarsa Abadi, ya, Prakarsa Abadi, yang merupakan suatu kerjasama kesepakatan bersama, dan semoga semuanya itu akan bisa sinergi, bahwasanya khususnya bermanfaat bagi masyarakat kota Surabaya. Taruna kota Surabaya dengan Nanang Sutrisno SHM, kita berikan tepuk tangan hadirin dan saudara semuanya. Dan juga selanjutnya setelah kita MOU dalam penandatanganan, maka akan diserahkan secara simbolis juga yaitu kaos Karang Taruna yang bersimbol di belakangnya adalah Gerakan Indonesia Bebas Bebas Kebakaran, bebas kebakaran, luar biasa. Ini sebagai wujud, biasanya juga bagaimana penanggulangan narkoba, juga kebakaran, semuanya itu memang semuanya luar biasa, ada berkaitan semacam itu. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, semoga kesemuanya itu adalah kerjasama yang luar biasa, dan kerjasama